kita lanjut ke slide terakhir. Ini tentang bagaimana beberapa hal yang menjadi penjelasan azas desentralisasi. Pertama adalah ke pengertian, ya, bagaimana pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan, ya, dari pusat kepada pemerintahan daerah. Ini sesuai dengan pengertian desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya betul-betul kekuasaan itu sepenuhnya, ya, diberikan kepada pemerintahan daerah. Itu sehingga seolah-olah ada ada wilayah baru, ya, ada pemerintahan baru yang dia netral gitu, ya, yang dia betul-betul berbeda atau terbebas dari intervensi di atasnya, ya, secara hierarki. Nah, sehingga kita bisa coba simpulkan, ya, berarti konsep desentralisasi ini betul-betul dia punya kewenangan sendiri, ya. Dia tidak bisa ataupun tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab segala pemerintahannya, ya, urusan pemerintahannya, karena pemerintahan pusat itu menyerahkan sepenuhnya, ya, urusan-urusan yang di dalam urusan konkuren, ya, kita bisa ingat kembali bahwa berbagai macam sektor yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren, gitu. Berarti pemerintahan daerah itu berhak mengurus sendiri dan menentukan kebijakannya sendiri. Artinya memang akan berbeda, ya, implementasi kebijakan masing-masing daerah, ya. Kita bisa lihat, ya, setiap daerah itu pasti dia akan berbeda kondisinya dari segi sumber daya alamnya, ya, dari segi penghasilannya, ya. Itu akan mempengaruhi, ya, bagaimana kebijakan ataupun pelaksanaan konsep desentralisasi, ya, di berbagai sektor, ya. Misalkan ketika kita lihat bagaimana kondisi penghasilan, ya, atau upah minimum di daerah itu kan berbeda-beda. Kalau di daerah seperti Karawang, Bekasi, ya, di Depok itu betul-betul sangat besar, gitu kan, untuk nominal upah minimum daerahnya, ya, atau UMR, upah minimum regional. Jika dibandingkan di daerah seperti Pangandaran, ya, Ciamis, Kuningan, hampir 2 kali lipat, gitu, ya, perbandingan nominalnya. Artinya itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi pertama sarana prasarana, ya, yang dibangun. Kemudian program pemerintahnya juga pasti akan berbeda, ya. Itu berarti setiap daerah itu akan bergantung kepada kondisi daerahnya, ya. Memang pusat, ya, pemerintahan pusat itu akan memiliki program juga, ya, untuk bisa membantu bagaimana rakyat di daerah. Tetapi secara mayoritas, ya, dominan segala hal penyelenggaraan pemerintahan itu di daerah akan lebih lebih kuat, gitu, ya. Karena berdasarkan azas desentralisasi ini sebagian besar kewenangan pusat, gitu, ya, itu
diurus atau dipegang oleh daerahnya masing-masing. Ya, maka pasti adanya perbedaan yang sangat signifikan ya antara daerah satu dengan daerah lainnya. Itu menjadi problem juga sebetulnya ya, menjadi suatu masalah juga ketika daerahnya misalkan kaya dengan sumber daya alam gitu ya, banyaknya industri, itu akan bisa menaikkan tingkat kesejahteraan warganya. Tetapi kalau daerahnya yang tandus gitu ya, daerahnya yang minim sumber daya alam ya, pasti akan berimbas kepada tingkat kesejahteraan warganya juga ya, karena dari segi UMR gitu ya, indeks pembangunan manusianya juga akan sangat ironis sekali gitu ya. Nah, karena ini adalah suatu dampak ya, suatu konsekuensi ketika memang azas desentralisasi dipilih ya. Karena dulu ketika asas sentralisasi semuanya serba harus diatur oleh pusat ya, jelas dari segi progres ya, dari segi pelaksanaan akan sangat lama ya urusnya. Nah, sehingga urusan pemerintahan yang bersifat desentralisasi ini diharapkan masing-masing daerah bisa lebih cepat dalam penanganan setiap masalah. Kemudian bagaimana tujuan desentralisasi ini dipilih ya? Jelas pertama adalah untuk membentuk demokrasi dalam pemerintahan daerah. Ketika demokrasi ini menjadi sistem pemerintahan ya secara nasional, maka di daerah pun karena ini punya pemerintahan yang skupnya lebih kecil gitu ya daripada pusat, maka azas demokrasi ini pun harus ditegakkan di daerah ya, sehingga adanya pemilu kepala daerah ya, pemilihan kepala daerah, pilkada, baik eksekutif maupun legislatif, itu kan berarti azas demokrasi menyentuh hingga ke daerah ya. Berbeda halnya ketika dulu bupati, wali kota itu dipilih oleh gubernur ya. Ketika dulu gubernur dipilih oleh presiden, seolah-olah azas demokrasi yang ingin dibangun ya terhambat dengan ketidaksesuaian azas demokrasi ini di pemerintahan. Nah, maka ketika era reformasi ini berjalan ya, termasuk ke dalam pembagian wilayah kekuasaan, sehingga bagaimana para penguasa atau para pemegang kekuasaan ini pun diharuskan berdasarkan azas demokrasi ya. Maka ada pilkada pemilihan bupati ya atau wali kota, pilkada gubernur ya, juga sampai ke daerah di pelosok desa ya. Sekarang sudah banyak yang desa-desa itu dipilih oleh masyarakatnya langsung ya, tidak lagi dipilih oleh bupati atau wali kota gitu ya. Kalau di kota hampir sebagian sudah pemilihan umumnya ya, itu karena adanya kelurahan gitu ya. Biasanya kalau di kota-kota besar itu ada kelurahan ya, dan lurahnya itu ya karena berstatus PNS maka tidak dipilih oleh rakyat ya. Itulah yang disebut dengan wilayah administratif. Ketika kepala daerahnya itu berstatus PNS ya, berarti dia adalah jabatannya
bukan politik gitu ya. Beda kalau seperti desa ya, dia kepala desanya jabatan politis, artinya dipilih oleh rakyat ya. Kalau bedanya dengan kecamatan ya, camat, nah camat itu kan bukan jabatan politik ya, camatan wilayah administratif kota kabupaten, sehingga camat pun itu dipilih atau ditentukan oleh bupati atau wali kotanya ya, karena statusnya kan PNS ya, sama halnya dengan lurah. Nah, itulah mengapa ketika adanya daerah administratif itu berarti wilayah tersebut dipimpin oleh seorang aparatur ya, bukan jabatan politik. Nah, sehingga ketika tujuan desentralisasi ini membentuk demokrasi pemerintahan di daerah ya, banyak daerah-daerah yang akhirnya dia beralih ya menjadi daerah yang berasaskan demokrasi. Nah, ini pun adalah konsekuensi dari azas desentralisasi. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk perbaikan ekonomi ya maupun sosial di daerahnya. Tentu ini adalah suatu harapan gitu ya bagi masyarakat ketika daerahnya itu berpenghasilan banyak gitu ya, dari segi pembiayaan itu banyak sekali aset-aset daerah. Kalau dulu itu harus disetorkan ke pusat ya. Ketika di daerah itu punya aset-aset daerah gitu ya, dia punya anggarannya yang sangat besar, tapi harus disetorkan ke pusat untuk dialokasikan dibagi lagi gitu ya ke daerah. Tetapi kalau sekarang karena sudah asas desentralisasi, daerah-daerah yang memiliki aset-asetnya sendiri gitu ya, dari segi anggaran itu tidak usah lagi disetorkan ke pusat ya, itu secara murni dikelola ya, dipegang oleh daerahnya ya. Itulah kenapa banyak sekali daerah-daerah ingin memisahkan diri ya, karena mereka merasakan daerahnya itu sangat kaya akan sumber daya alam gitu ya, tetapi rakyatnya belum merasakan kesejahteraan. Seperti misal di daerah Cirebon, Indramayu ya, yang betul-betul menghasilkan gas bumi, sumber daya alamnya melimpah. Mereka merasa belum mendapatkan kesejahteraan yang berarti dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga mereka ingin memisahkan, membentuk provinsi baru ya, agar apa? Agar mereka bisa mengelola sendiri ya kekayaan alam di daerahnya. Ketika daerah Ciayu, Majakuning itu merasa kurang disejahterakan, itu menjadi alasan daerah mereka ingin berpisah ya dari Provinsi Jawa Barat, karena merasa pembangunan itu hanya terpusat di daerah Priangan misalkan ya, daerah Bandung dan sekitarnya. Nah, itu adalah tugas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, untuk bisa meratakan pembangunan ya, sehingga kan sekarang dibangun adanya Bandara Internasional Jawa Barat ya di Majalengka. Terus jalan tol sekarang sudah mulai dibangun ya, penghubung Bandung ke Cirebon ya, Cisumdawu ya, jalan tol Cileunyi, Sumedang sampai ke Dauan, sehingga akses dari Bandung ke Cirebon itu nanti hanya sekitar 1 jam ya, yang sekarang bisa memakan waktu 4 jam. Artinya bisa memudahkan meratakan pembangunan ya, dari Bandung ke Cirebon itu bisa sangat cepat untuk kegiatan ekonominya gitu ya. Nah,
Kemudian untuk tujuan selanjutnya adalah mencegah pemusatan keuangan, ya betul. Ketika anggaran itu terpusat, ya bagaimana kekhawatiran adanya penyalahgunaan, adanya ketidaksesuaian ya dengan kondisi yang ingin dibangun ya. Maka dengan adanya desentralisasi ini, daerah itu akan lebih mengetahui bagaimana kondisi di daerahnya ya. Ketika anggaran yang sudah ada itu bisa dialokasikan dengan dengan baik gitu ya, sesuai kebutuhan daerahnya, itu akan bisa lebih optimal ya pembangunan yang dirasakan. Sehingga pusat itu hanya sebatas kontrol gitu ya, bagaimana melihat pelaksanaan pemerintahan di daerah, sehingga anggaran yang terserap dari daerah itu bisa dipergunakan lebih optimal ya, tidak harus lagi adanya izin dari pemerintah pusat. Dan yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari desentralisasi ya, ketika pemerintahan itu terdapat hal atau ranah politik ya, administratif dan fiskal jelas, maka hal politik, administratif dan fiskal pun itu akan dimiliki juga di pemerintahan daerah ya. Ketika politik ini ada ya di pemerintahan khususnya ya, suatu kekuasaan yang dipegang oleh jabatan politik, maka di daerah pun ini akan terjadi ya, bagaimana suasana politik di daerah. Ini berarti bagaimana pemerintahan di daerah ini harus menjamin ya suasana politiknya bisa bisa berjalan dengan baik. Ketika proses pemilihan kepala daerah ya, bagaimana pemilihan anggota DPRD, itu berarti kan proses politik yang harus dijalankan secara baik gitu ya oleh pemerintahan daerah. Sehingga ketika asas desentralisasi ini berjalan, maka pemerintahan daerah ini akan punya kewenangan mengatur sendiri peristiwa ataupun kejadian politik yang ada di daerahnya. Nah, itu berarti masyarakat akan menjadi hal yang harus diperhatikan gitu, karena politik kan bagaimana cara untuk mempengaruhi ya. Ketika masyarakat itu bisa dipengaruhi oleh pemerintah, niscaya pemerintahannya akan berjalan dengan baik gitu kan. Jadi bagaimana komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan rakyatnya itu adalah suatu peristiwa politik yang ada di daerah juga gitu ya. Karena kan pemerintahan yang dapat dipercaya oleh rakyatnya ya, pemerintahan itu akan bisa didukung ya, kebijakan-kebijakannya akan didukung oleh rakyatnya, sehingga tidak ada lagi pembedaan ya bagi pemerintah yang dia berasal dari partai politik tertentu gitu ya. Ketika pemerintah yang sah ya, yang legal dari proses demokrasi ya, dari pilkada, berarti dia harus memperhatikan semua golongan rakyatnya gitu ya, tidak membeda-bedakan siapa yang mendukung lawan politiknya maupun teman politiknya ya. Semua adalah rakyatnya ya, tidak lagi ada lawan maupun kawan ya, karena sudah berlalu. Beda halnya ketika masih dalam proses pemilihan kepala daerah, itu akan terpecah gitu ya, rakyat yang dia
mendukung siapa gitu ya, mendukung kepala daerah, calon kepala daerah yang A ataupun B, itu akan terbelah. Tapi ketika kepala daerahnya sudah terpilih, maka tidak ada lagi pembedaan bagi rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah bagian administratif, ya. Berarti ini pemerintahan itu akan punya urusan administrasinya sendiri, dari mulai peraturan daerah, ya, terus juga berbagai macam kebijakan, ya. Dalam hal administrasi berarti setiap hal kebijakan dia berwenang mengatur, ya, mengeluarkan kebijakannya sendiri. Nah, dari mulai surat-suratan gitu ya, dari mulai berbagai macam kepentingan urusan daerah gitu ya, itu bersifat desentralisasi juga, sehingga harus betul-betul pemerintahan daerah itu mengarsipkan, ya, dia jangan sampai merasa kecolongan gitu ketika ada urusan pemerintahan di daerah itu luput dari urusannya gitu, ya. Ketika misalkan, ya, seperti urusan-urusan administrasi yang dipegang daerah gitu ya, misalkan seperti pajak kendaraan bermotor gitu ya, itu kan dikelola oleh daerah, ya. Dalam hal administratif berarti berkas-berkas administrasinya itu diurus oleh daerah, ya. Beda halnya ketika ada urusan administratif dipegang oleh pusat, ya, seperti KTP gitu ya. Ada juga misalkan ada akte kelahiran misalnya, atau akte tanah gitu ya. Itu kan hal yang bersifat nasional gitu ya, terpusat. Kalau hal administratif itu berarti kebijakan-kebijakan di bidang seperti pendapatan daerah gitu ya, pajak kendaraan bermotor sekarang kan diurus, ya, dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, ya. Dan tentu bagian dari fiskal itu adalah segi anggaran, ya. Adanya anggaran pembelanjaan pendapatan dan belanja daerah, ya, APBD, itu adalah sebagai bukti bahwa keuangan atau anggaran itu dikelola oleh pemerintah daerah, ya, sehingga pasti nominalnya akan berbeda gitu ya, masing-masing daerah. Berbeda halnya ketika pemberian bantuan dari pusat gitu ya kepada daerah, itu pasti akan sama, ya. Misalkan seperti dana desa, ya, itu yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, nominalnya kan semuanya sama, ya, masing-masing desa itu 2 miliar gitu kan. Nah, sehingga itu pertanggungjawabannya pun ke pusat, ya. Beda halnya ketika bersumber dari APBD, ya, segala bentuk program pemerintahan itu bertanggung jawab di daerahnya, ya. Bagaimana hanya sebatas ruang lingkupnya, ya, di wilayah kerja daerahnya masing-masing, tidak sampai ke pusat. Berarti ini ranahnya kekuasaan eksekutif dan legislatif, ya, dalam bidang anggaran ini gitu kan. Ketika APBD ini dianggarkan gitu ya, dirumuskan bersama eksekutif dan legislatif di daerah, ya, bupati atau wali kota atau gubernur bersama DPRD-nya itu pasti akan akan bisa bekerja sama bagaimana merumuskan
APBD yang sesuai ya berdasarkan kondisi di daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah fungsi. Jelas fungsi desentralisasi ini untuk mengurangi bentuknya tugas pemerintahan pusat ya. Bagaimana pemerintahan yang terpusat itu akan sulit sekali membagi waktu, bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang sangat banyak gitu ya di 34 provinsi ini. Berarti kan ini sangat riskan sekali ya, daerah-daerah yang tidak terurus ya. Belum lagi ke 500-an kota kabupaten yang ada gitu kan. Itu sangat kompleks sekali gitu ketika kalau pemerintahan yang terpusat atau sentralisasi. Nah, sehingga dengan adanya desentralisasi ini akan berkurangnya ya tugas pemerintah pusat yang sangat bertumpuk. Kemudian bisa merespon cepat masalah daerah ya. Tidak usah lagi ada perizinan, persetujuan dari pusat ketika di daerah itu ada suatu permasalahan ya. Ketika di Jawa Barat misalkan ada masalah krisis pangan, ada masalah krisis kesehatan gitu ya. Bagaimana apalagi sekarang ada pandemi gitu kan, adanya desentralisasi ini berarti setiap daerah bisa melihat bagaimana kondisinya ya ketika kasus COVID-nya itu bisa tertangani, berarti kan tidak usah adanya PSBB ya. Ketika daerahnya memang sangat rentan penularan COVID ya, berarti daerahnya harus bertindak dengan cepat ya untuk menangani ini ya. Nah, itu adalah berarti bisa dengan cepat dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai ya dengan hal masalah yang dihadapi. Nah, itu berarti pemerintah pusat tinggal memperhatikan ya adanya fungsi kontrol kalau kepala daerahnya itu bisa mengatasi berbagai macam masalah di daerahnya. Terakhir tentu ini dapat mengurangi tahapan birokrasi ya dengan adanya aturan birokrasi yang berbelit-belit gitu ya ketika kita mengurus pelayanan publik ya, ketika kita harus mengurus suatu perizinan gitu kan, harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, berarti itu dapat memangkas alur birokrasi dan dapat mempercepat bagaimana proses perizinan dan pelayanan publik. Karena kan esensinya penyelenggaraan pemerintahan ini adalah diharapkan dapat lebih mudah untuk mewujudkan kesejahteraan ya bagi rakyat. Dengan begitu akses pelayanan publik maupun perizinan itu harus lebih mudah ya, jangan berbelit-belit apalagi dipersulit ya. Dan memang ketika pemerintahan ini bisa desentralisasi, tidak ada lagi alasan adanya perizinan yang sulit ya dari pusat, karena sudah diberikan kemudahan untuk ya setiap daerah itu punya kewenangan memberikan perizinan maupun akses pelayanan publik ya. Nah, bagaimana kita lihat akses pelayanan publik di daerah sudah maju ya, ketika banyak akses kesehatan, akses pendidikan yang sudah diberikan konsep atau asas desentralisasi, maka kita lihat ya bagaimana pembangunan sekolah sudah baik gitu ya, karena setiap daerah itu punya anggaran khusus ya untuk pembangunan sekolah misalkan. Kemudian ada akses kesehatan, ketika banyaknya pembangunan rumah sakit yang fasilitasnya sudah bagus ya di setiap daerah, itu berarti
daerah masing-masing itu sudah menjalankan fungsi konsep desentralisasi ya, asas desentralisasi, sehingga urusan-urusan yang sangat birokrasi gitu ya, yang sangat berbelit-belit itu bisa berkurang ya setidaknya. Nah, meskipun memang ada sebagian oknum yang masih mempersulit gitu ya, masih ada yang dia mengambil kesempatan gitu ya dengan menyalahgunakan kekuasaan. Tetapi itu bisa diantisipasi dengan produk-produk hukum untuk bisa menindak gitu ya. Adanya tim khusus gitu ya untuk untuk menangani maladministrasi gitu ya, adanya tim khusus untuk menindak pungli-pungli gitu kan. Itu berarti setiap daerah punya kebijakannya masing-masing untuk mengatasi itu semua, sehingga dalam hal segi efisiensi ya itu bisa lebih baik lagi ya, dan juga efektivitasnya pemerintah daerah itu bisa lebih memperhatikan bagaimana program itu dilaksanakan ya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu harus betul-betul efektivitas dan efisien, dan betul-betul memang diperuntukkan masyarakat. Nah, itulah bagaimana pentingnya desentralisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan ya, sehingga yang akan mendapatkan keuntungan adalah rakyat itu sendiri.